Dahulu kala di sebelah utara Danau Poso, hiduplah sekelompok masyarakat suku Pamona. Mereka hidup dengan rukun dan damai di tepian Danau Poso. Suku Pamona terkenal dengan kebiasaannya saling membantu dan bergotong royong setiap kali ada hajatan atau acara di kampung mereka. Sebagian besar suku Pamona menggantungkan hidupnya dengan bertani dan bercocok tanam. Sebagian lagi menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun kekayaan alam tanah mereka tidak membuat suku Pamona hidup sejahtera. Mereka justru hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Mereka tidak tahu bagaimana mengolah tanah mereka dengan baik, sehingga panen mereka selalu gagal. Dan kebutuhan hidup mereka pun tidak bisa terpenuhi. Melihat hal ini, sedihlah hati Lasaeo, seorang dewa yang tinggal di Kayangan. Ia tak tahan melihat penderitaan warganya. Maka suatu hari Lasaeo kemudian memutuskan untuk turun ke bumi. Ia menjelma menjadi manusia dan pria yang tampan, dan menunggangi kerbau putih yang gagah perkasa. Ia turun ke bumi ke tengah masyarakat suku Pamona. Aku Lasaeo, putra langit milik Pue Palaburu. Aku datang ke sini untuk menolong kalian dari kesusahan. Seluruh masyarakat Pamona pun bergembira menyambut kedatangan Lasaeo. Kini mereka bisa berharap agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dengan kesaktiannya, Lasaeo kemudian memunculkan beberapa ekor kerbau untuk membantu penduduk mengolah sawahnya. Ia juga mengajari penduduk untuk bercocok tanam dengan lebih baik. Dengan kehadiran Lasaeo di tengah-tengah mereka, penduduk suku Pamona pun berangsur-angsur menjadi lebih sejahtera. Kehidupan mereka membaik, panen mereka berhasil, sehingga mereka hidup lebih bahagia. Lasaeo kemudian bertemu dengan Rumongi. Rumongi adalah salah satu anak dari pemimpin suku Pamona. Parasnya cantik dan baik hatinya. Rumongi senang membantu ibu-ibu di desa. Bahkan ia juga sering menjaga anak-anak ketika orang tua mereka sedang bekerja di ladang. Anak-anak pun senang berada di dekat Rumongi, karena Rumongi pandai menghibur hati mereka. Karena kecantikan dan kebaikan hatinya, Lasaeo pun jatuh cinta kepada Rumongi. Ia lalu meminta izin kepada ayah Rumongi untuk meminang Rumongi sebagai istrinya. Ayah Rumongi tanpa berpikir panjang pun memberikan restunya kepada Lasaeo. Pikirnya, Lasaeo adalah lelaki yang bertanggung jawab. Ia pasti bisa memberikan kebahagiaan bagi Rumongi. Maka Lasaeo dan Rumongi pun mengikat janji. Di hadapan Pue Palaburu, kami berjanji untuk menerima satu sama lain sebagai suami dan istri. Kami berjanji akan mengasihi dalam suka maupun duka. Begitulah janji Lasaeo dan Rumongi di hadapan Pue Palaburu dan seluruh masyarakat desa. Lasaeo dan Rumongi pun hidup bahagia. Tak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Kebahagiaan Lasaeo dan Rumongi pun semakin bertambah. Suatu malam, Lasaeo memanggil Rumongi. Rumongi, kemarilah, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Ada apa, Lasaeo suamiku? Rumongi, aku bukanlah manusia biasa. Aku bukan berasal dari bumi. Aku adalah putra langit. Oleh karena itu, aku tidak boleh memegang kotoran manusia. Aku adalah manusia suci.
Kotoranku berbeda dengan kotoran manusia biasa. Rumongi terkejut mendengar pengakuan Lasaeo. Ia tak menyangka bahwa suaminya adalah seorang yang suci. Ia berjanji, "Baiklah Lasaeo, aku akan mengingat perkataanmu dan akan menyimpannya dalam hatiku. Aku berjanji akan menjauhkanmu dari kotoran manusia." Pada suatu hari, Rumongi sedang sibuk mempersiapkan makanan bagi keluarganya. Ia sedang menapis beras untuk dimasak, sedangkan Lasaeo menimang bayi mereka. Tak lama kemudian, sang bayi buang hajat. Mengetahui hal ini, Lasaeo segera berseru kepada Rumongi. "Rumongi, kemarilah, anakmu buang hajat, bersihkanlah dia." Mendengar perkataan Lasaeo itu, Rumongi pun menjawab dengan kesal. "Lasaeo, aku sedang sibuk mempersiapkan makanan kita. Kamu sajalah yang bawa anak kita dan membersihkannya." Lasaeo semakin kesal mendengar jawaban Rumongi. "Rumongi, tinggalkan saja beras itu. Kemarilah dan cucilah anak ini." Rumongi pun tidak kalah kesalnya mendengar permintaan Lasaeo. "Lasaeo, kamu sedang tidak melakukan apa-apa, sedangkan aku sedang mempersiapkan makan malam keluarga kita. Bawalah anak itu ke sumur dan bersihkanlah ia." Kesal mendengar jawaban Rumongi, Lasaeo pun berteriak, "Ah, ini bukan tugasku Rumongi, ini tugasmu." Sang bayi mendengar suara keras ayahnya pun menangis. Lasaeo dengan murka meletakkan bayinya lalu pergi keluar. Lasaeo melampiaskan kemarahannya kepada kerbau putih miliknya. Ia menghunuskan parangnya lalu memenggal kepala kerbau putih kesayangannya itu. Dengan kesaktian yang ia miliki, Lasaeo melemparkan kepala kerbau itu hingga ke daerah lembah Bada. Lalu Lasaeo menengadah ke langit. "Wayam Baluga, turunlah dari langit." Kemudian dari langit muncullah sulur pohon yang kuat dan liat. Ia terus turun hingga ujungnya menyentuh ujung jari kaki Lasaeo. Lasaeo kemudian tanpa ragu menaiki Wayam Baluga itu, memanjat menuju ke langit. Rumongi yang melihat hal itu seketika tersadar. Ia tahu ia telah berbuat salah. Ia melupakan janjinya. Lalu dengan secepat kilat ia meraih bayinya dan berlari mengejar Lasaeo. Ia turut menaiki Wayam Baluga sambil memohon kepada Lasaeo. "Lasaeo, maafkan aku. Aku telah bersalah. Jangan pergi, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan anakmu." Namun Lasaeo tidak peduli. Ia terus naik Wayam Baluga. Tak sedikit pun ia menoleh ke bawah. Rumongi juga tetap berusaha menaiki Wayam Baluga itu sambil terus memohon, "Lasaeo, maafkan aku. Jika engkau tak mau menerimaku kembali, bawalah anak ini bersamamu." Namun Lasaeo tetap tidak memedulikan Rumongi dan tangisan bayinya. Ia terus memanjat. Sesampainya di langit, Lasaeo kemudian menghunuskan parangnya sekali lagi dan memotong Wayam Baluga. Dengan sekali tebas, Wayam Baluga pun terputus, lalu mulai melonggar dan jatuh ke bumi. Ketika Rumongi merasakan sulur melonggar, ia sadar bahwa Lasaeo telah memotong Wayam Baluga. Rumongi pun terjatuh bersama anaknya. "Betapa teganya engkau membunuh aku dan anakmu, Lasaeo!" Rumongi berteriak dalam keputusasaannya sambil menangkap sang anak bayi.
Rumongi pun memohon, "Oh, Tuan Pala Buru, berilah keadilan kepada diriku yang lemah dan kepada anak yatim ini. Belalah hak diriku yang sengsara dan orang yang kekurangan." Rumongi pun terus mendekap anaknya sambil menangis. Ia sadar tak lama lagi ajal akan tiba. Tanah bergetar saat tubuh Rumongi dan bayinya menghujam bumi. Seketika itu juga jasad Rumongi dan anaknya menjelma menjadi batu besar, terlilit oleh sulur pohon yang telah terpotong-potong. Tak ada lagi Rumongi yang cantik dan baik hati. Penduduk desa tak akan lagi melihat Rumongi membantu para ibu atau bernyanyi bersama anak-anak. Kini Rumongi dan bayinya menjadi batu di atas bukit di hutan sunyi yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Rumongi dan anaknya tak pernah terpisahkan hingga akhir hayat mereka. Kisah Lasayo dan Rumongi ini menjadi legenda yang akan selalu diingat dan dituturkan oleh masyarakat Pamona. Hingga kini, batu yang dipercaya menjadi jelmaan Rumongi itu masih bisa dilihat oleh masyarakat dan dikenal dengan nama Watu Rumongi.